11.04.0022 akan membacakan materi berikutnya, yaitu tentang sistem akuntansi pengeluaran kas. Nah, di sistem akuntansi pengeluaran kas terdapat juga pembagiannya. Yang A, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Nah, di dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dapat juga bagi-bagiannya. Yang pertama, tentang fungsi-fungsi yang terkait. Nah, di dalam fungsi-fungsi yang terkait terdapat 4. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang. Yang kedua, fungsi kas. Yang fungsi kas ini adalah fungsi yang bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas: yang pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga, pembuat bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan kas keluar. Nah, bagian yang terakhir adalah fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak, yaitu surprise audit terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonstruksi. Selanjutnya, tentang dokumen yang digunakan. Dalam dokumen yang digunakan terdapat juga 3 bagian. Yang pertama, bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan, yaitu remittance advice, yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada 2 pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran. Yang pertama, cek isir, membuat cek atas nama. Yang kedua, cek issuer, membuat atas unjuk. Nah, yang terakhir lagi nih, yang ketiga, permintaan cek, cek request. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat kas. Selanjutnya dari fungsi kas yang menggunakan cek, yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek juga ada 2. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian yang digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, register cek. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan 2 jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan. Materi berikutnya yaitu tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem ini terbagi juga 2. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari: yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembayaran kas. Yang ketiga, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan cek. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan kas pengeluaran mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi bagian utang. Sebagai dasar, fungsi yang terakhir ini dalam pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi, yaitu bagian utang, dalam prosedur pembuatan bukti kas keluar
Baiklah, saya Yulina Hendriza dengan NIM 1916040037 akan melanjutkan materi yang telah Latifah. Yang E, unsur pengendalian internal. Pertama, organisasi. Dalam sebuah organisasi terdapat juga dua bagian. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, yaitu unsur pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari penyimpanan agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin kendalanya. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur. Yang bagian yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Bagian yang ketiga, praktik yang sehat. 1. Saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang keempat, semua atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Yang kelima, jika pengeluaran kas dalam jumlah yang kecil, pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan IFRS sistem. Keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas yang menurut pencatatan. Yang ketujuh, kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan. 8. Kasir diasuransikan atau fidelity bond insurance. 9. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya, mesin register kas, lemari, dan strong room. Yang ke-10, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Bagian alir dokumen on-time voucher payable system dengan cash basis. Dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Persediaan bukti kas keluar yang akan dibayar. Yang ketiga, bahkan alir dokumen on-time voucher payable system dengan accrual basis atau full fledged voucher payable system. Dalam voucher payable system accrual basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. 4. Bagian alir dokumen build up voucher payable. F. Bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Dalam account payable system, pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Akun yang didebit dan dikredit dalam jurnal pembelian ini pengeluaran kas dengan kas kecil. Yang A. Fungsi-fungsi yang terkait. 1. Fungsi kas. Dalam sistem dana kecil, fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek pada pemegang dana kas kecil saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, fungsi akuntansi. Bertanggung jawab dalam pencatatan pengeluaran kas
kecil yang menyangkut beban dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil, bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat, fungsi pemeriksaan intern, yaitu bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil atau cash count secara periodik dan hasil perhitungan. Yang B, dokumen yang digunakan. Dalam dokumen yang digunakan terdapat 5 bagian dokumen. Yang pertama, bukti kas keluar. Yang kedua, cek 3 permintaan pengeluaran kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang C, catatan akuntansi yang digunakan. Yang satu, jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Jurnal pengeluaran kas digunakan mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, register cek atau cek register. Register cek digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jurnal pengeluaran dana kas kecil digunakan untuk alat distribusi pendebitan yang timbul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lizani Rahma Safitri dengan NIM 1916040008 akan melanjutkan pembacaan materi dari Yulina Hendriza, yaitu 4. Bagan alir dokumen. Seperti telah disebutkan di atas, sistem dana kas kecil, prosedur permintaan dan penangguhjawaban pengeluaran dana kas kecil. 5. Prosedur pembentukan. Bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal, yaitu dana kas kecil dan bukti kas keluar yang akan dibayar. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil, diserahkan oleh bagian-bagian jurnal, mencatat pengeluaran kas dalam register cek dan jurnal sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar dan kas. 6. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan IMPERS sistem. Bagan alir prosedur, permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil sistem dana kas kecil dengan IMPERS sistem. Dalam IMPERS sistem, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dengan catatan akuntansi. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, saldo akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktualisasi dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil jurnal yang dibuat yang bersangkutan dalam pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dana kas kecil adalah sebagai berikut. A. Pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dalam jurnal. Register bukti kas keluar, dana kas kecil, bukti kas keluar yang dibayar, register cek, bukti kas keluar yang dibayar, dan kas. Yang B. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil dengan jurnal, biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran dana kas kecil.
C. Pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti keluar dengan register cek dengan jurnal. Register bukti kas keluar, dana kas kecil, bukti kas keluar uang yang akan dibayar. Register cek, bukti kas keluar yang akan dibayar, dan kas. Bagan alur dokumen, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan floating fund balance. 7. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. 1. Prosedur permintaan pengisian kembali dana kas kecil dengan imperial system. Bagan alur dokumen, pengisian kembali dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan imperial system dilukiskan pada gambar pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian utang. Bagian utang membuat bukti kas keluar sebesar rupiah yang dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali kas kecil. Kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum bukti kas keluar yang akan dibayar. Dan yang terakhir, 2. Prosedur permintaan pengisian kembali dana kas kecil dengan imperial system lanjutan. Terima kasih.